بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل في بيان العجز عن استعمال الماء. أسباب التيمم أي جوازه ثلاثة، أحدها فقد الماء في السفر أو في الحضر. وللمسافر أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء حوله بأن يكون في بعض رمال البوادي فيتيمم ولا يحتاج إلى طلب الماء لأنه والحالة هذه عبث. الحالة الثانية أن يجوز وجود الماء حوله تجويزا قريبا أو بعيدا، فهذا يجب عليه الطلب بلا خلاف، ويشترط كونه بعد دخول الوقت لأن التيمم طهارة ضرارة، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء قبل دخول الوقت، ولا يكفيه الطلب من لم يأذن له بلا خلاف. وكيفية الطلب أن يفتش رحله أي مسكنه لاحتمال أن يكون في رحله ماء وهو لا يشعر، وإن لم يجد نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن استوى موضعه، وخص موضع الخضرة واجتماع الطير لمزيد احتياط. وإن لم يستوي الموضع ففيه تفصيل إن خاف على نفسه أو ماله، وإن قل أو اختصاصه كجلد ميتة أو انقطاعه عن رفقة أو خروج وقت. لو تردد لم يجب التردد لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند تيقن الماء، فعند التوهم أولى. وإن لم يخاف وجب عليه التردد إلى حد يلحق غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم، ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا. فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت، فلا يبقى إلا ما يسع والصلاة على الراجح، وقيل يستوعبهم ولو خرج الوقت، ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه، بل يكفي أن ينادي فيهم من معهما يجود به أو بثمنه، ويجب أن يجمع بينهما ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم. والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Membahas dari kitab Kasyifatus Saja Syarah Safitatun Najah di dalam pasal yang baru, penjelasan tentang bagaimana seseorang tidak mendapatkan air, yaitu sebab bertayamum. Dibolehkannya bertayamum dengan 3 perkara. Pertama-tama adalah tidak adanya air, yang mana kedua sebabnya adalah penyakit, dan yang ketiga sebabnya untuk kebutuhan air tersebut untuk haus daripada manusia dan binatang yang dibawa atau ternak. Itu asbabut tayamum. Sekarang kita bahas 3 perkara tersebut, tapi diperincikan penjelasannya. Karena lemahnya seseorang mencari air, nggak ada, tidak mendapatinya, al-ajiz, dia sulit mencarinya, terutama di negeri-negeri Arab atau negeri yang kering, nggak ada hujan sama sekali, mata air susah, nggak ada sungai, nggak ada laut, adanya tumpukan gurun Sahara, gurun pasir. Udah nggak pakai nyari lagi, mencari ngapain, nggak ada air. Udah gurun pasir mencari nggak bakal ketemu. Nah, maka dengan lemahnya atau susahnya mencari air tersebut, dibolehkan bertayamum. Dengan sebab tersebut, faqdul ma' fis safar, dalam keadaan musafir, di tengah perjalanan unta, kafilah, unta-unta dengan kafilahnya, rufgahnya, dengan beberapa daripada kendaraan-kendaraan yang ikut, nggak ada air, maka mereka semuanya boleh bertayamum. Atau fil hadar, nanti dalam bab kedua, dalam keadaan ada air di kampung halaman tapi ada sebab sakit,
ya, boleh, nggak boleh kena air. Luka parah, luka bakar atau di gips nggak kena air. Nah itu semuanya karena sebab sakit. Nah dalam keadaan musafir dan sakit ini dibagi dua. Ya, dalam keadaan musafir ada 4 keadaan yang dia dibolehkan untuk bertayamum. Adapun di dalam dia keadaan sakit 3 perkara, 3 keadaan yang dibolehkan dia bertayamum. Pertama-tama dalam keadaan musafir dia yakin bahwa nggak ada air, seperti yang tadi di tengah-tengah gurun Sahara, nggak ada air, susah, nggak ada awan mendung, nggak ada burung, tanda-tanda burung, adanya fata morgana, air bohong. Fata morgana itu kalau dari jauh kelihatannya ada air, pasti datengin nggak ada, aspal biasanya. Terus yang ketiga, nggak ada sungai, mata air, nggak ada rumput, nggak ada pohon-pohon kurma. Nah itu tandanya nggak ada air. Kalau kelihatan, wah di sana ada rumput hijau, air pasti. Atau datangnya hujan tiba-tiba mendung gelap, nah itu air. Atau yang ketiga ada rombongan kafilah, wah banyak nih kafilah nih, wow di sana pasti bawa air. Itu 3 kemungkinan. Yaktayakkan adamul ma'haulah, dia yakin nih nggak ada air di kelilingnya. Dia yakuna fi ba'd rimalil bawadi, ya, dalam keadaan dia di dalam tengah-tengah lembah gurun Sahara, nggak ada air. Fayatayammam wala yahtaj ila talabil ma, langsung otomatis kalau udah di tengah-tengah lembah di gurun pasir langsung aja tayamum, nggak pakai nyari. Udah nyari kemana, ntar kenapa-napa, nyari akhirnya tenggelam dia di tengah-tengah gurun, ya. Kenapa? Li'annahu wal hala fihi hadhi abath, cuma-cuma kalau kita nyari nggak dapat air di tengah-tengah gurun Sahara. Al-halatu tsaniyah an yajuza wujudul ma'haulah. Kemungkinan tadi kita bilang di tengah-tengah jalan itu dalam keadaan musafir dengan kuda, dengan unta, mungkin ada air. Kenapa? Di situ ada binatang-binatang, burung-burung gagak. Biasanya kalau ada burung gagak ada air. Karena ada bangkai, suka ada sungai kecil atau mata air. Atau di situ ada sungai, tapi nanti ada binatang-binatang buas di tengahnya. Ada serigala, ada anjing, ada singa, ada harimau. Wah, padahal ke sana bisa, tapi nggak bisa ngambil karena ada binatang-binatang buas. Boleh tayamum. Nah, di keadaan dia di kelilingnya dibolehkan, mungkin dekat atau jauh ada air, maka cari dulu. Nah, di sini ada usaha nyari, talab al-ma, dia mencari air. Itu kalau dia perkirakan dekat atau jauh dan ada tanda-tanda sekeliling itu ada air. Atau ada perkampungan, dia turun dari lembah, lihat rumah-rumah banyak, nah pasti di dalam rumah itu ada air. Dia harus ke sono, dia harus minta, ya. Nanti kalau bilang oh mesti beli, karena dibutuhkan untuk sholat selagi harganya sama dengan harga biasa. Kalau dibeli harganya 5 kali lipat, oh nggak usah. Harga 1 dijual 5, mahal, ya. Harga 1 dijual 2 boleh. Kita beli harga air mahal. Wa ishtaru kaunuhu ba'da dukhulil waqti, mencari air itu biar masuk waktu dulu. Kenapa? Kemungkinan sebelum waktu ada air. Kalau udah masuk waktu, udah wajib sholat zuhur, baru cari air. Jangan dia sebelumnya. Kenapa? Rugi, ya. Dia mencari air setelah dukhulul waqt, lianna tayammum taharatun darurah. Bertayamum itu adalah bersuci darurat, pengganti istibahah, dibolehkan sementara. Seperti kita niat nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah. Niatnya begitu selalu. Enggak boleh nawaitu tayammuma lis shalah. Enggak. Nawaitu tayammuma listibaha fardhus shalah.
untuk dibolehkannya mengerjakan sholat wajib. Bukan tayamum itu untuk sholat, tapi dalam keadaan dia dibolehkan, ya. Taharah sementara, nggak seterusnya. Kenapa? Contohnya nanti setiap satu sholat satu tayamum, dia nggak kuat sampai lima sholat. Sholat maghrib tayamum, habisnya sholat isya langsung sholat isya tayamum lagi, nggak kuat lama. Kalau wudhu bisa satu hari, bisa. Ada nggak kentut, nggak megang perempuan, nggak ada apa-apa, dia tahan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa nggak? Kuat. Kalau tayamum lemah, ya, sekali fardu habis waktunya. Wala darurat ma imkani tahar bil ma. Tuh, nggak ada darurat nih kalau air kita bersuci kapan dan bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Kita mau wudu dari jam 10 boleh buat sembahyang zuhur. Tapi tayamum nggak kuat dia, nggak lama dia. Ya. Kalau wudu sebelum kita masuk waktu boleh kita wudu. Tapi tayamum setelah masuk waktu, karena dia taharah daruriyah, ya, yang hanya diperbolehkan kalau nggak ada air. Kalau kemungkinan ada air batal. Apa makolahnya? Idza wajadal ma batalat tayammum. Kalau dia dapetin air batal tayammum, ya. Maka cuma-cuma kalau dia nyari dari sebelum waktu, tahu-tahu ada air, batal tayammumnya, nggak berguna. Wala yakfi talab man lam ya'dhan lahu. Juga katanya mencarinya disuruh dulu, diizinin. Ya Allah, misalnya ada kafilah banyak, ya, dia mencari orang yang dipercaya, nggak ngebohong. Udah deh, aneh diam-diam ngapain nyari-nyari, bilang aja enggak. Orang yang diizinin, yang dipercaya, yang mencarinya, nggak sembarangan orang yang ngerti ilmu, yang tahu, yang amanat. Begini sholat nih masalah, jangan ngebohong. Ntar dia nggak nyari, dibilang nyari, nggak ada, padahal ada air. Dosa dia, dosa semuanya. Wa kaifiyatut talab, bagaimana kaifiyah caranya mencari tersebut? An yufattisha rahlahu. Pertama-tama kalau ada air di kafilah-kafilah kendaraan unta, kuda tersebut, pakai dulu karena ada air. Kafilah itu ada yang punya sedrigen, kafilah sono ada yang punya 2 drigen, kafilah sono ada yang setengah drigen, yang masing-masing ada yang 2 botol, pakai karena masih ada air. Nggak boleh dibertayamum kalau di tengah-tengahnya masih ada air. Di kafilah pasti, kalau kita ibaratnya di bagasi, ya, setiap bagasi ada air seblek, ada air sedrigen, ada air seliter, sebotol, dan seterusnya. Pakai dulu, nggak boleh langsung mau cari air dalam keadaan air ada. Ain yakuna fi rahlima wa huwa la yashur. Mungkin dia nggak tahu, dia nggak ingat, ya, di bagasi bawa air, bisa dipakai untuk wudu, nggak usah nyari tayamum karena ada air. Fa in lam yajid, kalau nggak ada di bagasi, nggak ada di rahal, di rufqa, di kafilah, nggak ada, nadhara yaminan wa shimalan, dia lihat sebelah kanan, kampung nggak ada, pohon-pohonan nggak ada, nggak ada apa-apaan. Sebelah kiri lagi lihat, nggak ada kampung, nggak ada tanda-tanda binatang, nggak ada hijau-hijau. Udah, dia maju ke depan, ya. Maka ke depan dia cari, nggak ada lagi. Ke belakang cari lagi, nggak ada lagi, ya. Itu kalau dataran. Misalnya kalau ada gunung, lembah atau bukit, ya, maudhi al-khudrah, dia cari tempat yang di situ ada pohon-pohonan hijau, kurma, ada kebun-kebun, ijtima'ut tuyur, ya, doa, burung lagi pada berterbangan di satu tempat, pasti itu ada bawahnya air, ada binatang, ada bangkai dan lain-lain. Itu dikhususkan dicari itu kalau ada yang begitu. Kalau tempatnya jauh, ada bukit, ada lembah, ada jurang, bahaya, ntar kendaraannya dirampok, kejauhan, nggak usah nyari, kejauhan, ya. In khafa ala nafsi, kalau dia kejauhan sendiri, ntar ada yang begal, ntar dia jali nyari, ada yang culik, nah, maka nggak usah dia terlalu jauh nyarinya.
Mungkin hartanya nanti di kudanya atau ontanya diambil, dicuri, dibawa lari. Dia nggak boleh jauh-jauh. Ataupun segala sesuatu ya yang dia punya harga mahal dan lain-lain, dia nggak boleh terlalu jauh mencari air sehingga nanti nggak aman buat dirinya, nggak aman anak istrinya misalnya ditinggal, nanti diapa-apain sama orang. Itu semuanya dia harus pikir juga. Au khuruji waqtin law taraddada, ya. Kalau dia cari ke kanan, ke depan, ke belakang, ke samping, wah ntar habis waktunya. Habis, nggak wajib dia, buru-buru. Contohnya maghrib kan sejam. Kalau dia mau nyari ke sono, nyari ke sini, nyari, habis waktu. Udah, yakin aja ini daerah susah ada air. Karena nggak ada perumahan, nggak ada kebun-kebunan, nggak ada tanda burung-burung. Ke depan ngelihat nggak ada. Nanti ada hadul ghaus. Hadul ghaus teriak. Misalnya kalau ada kampung di sana, ada air enggak? Ada air enggak? Kalau dibilang enggak, ya udah langsung badawi-badawi yang di kemah-kemah misalnya dia jawab enggak ada air. Lam yajib at-taraddud. Enggak wajib dia bolak-balik nyari air. Kenapa? Ada takut tadi barang harta bendanya bakal diambil, istri anaknya bakal diganggu, ya, dirinya enggak aman dalam keadaan bahaya. Maka sebab takut ini khauf yabihu lahu tayammum, dibolehkan dia tayammum. Kenapa? Inda tayagunil ma inda tawahumi, ya. Kalau udah nggak ada sama sekali air. Kalau nggak ada rasa takut, aman. Dia pergi berdua, bertiga, nggak ada pembegal, nggak ada perampok, negeri aman, cari kanan kiri, waktu panjang misalnya gohor baru masuk, nggak boleh nyari gohor asar 3 jam misalnya, cari sejam, masa nggak dapat, cari 2 jam masih ada sejam lagi, ya. Waktu gohor panjang, nanti sholatnya di qasar dan di jamak, ya, kalau dia nggak ada air. Maka kalau dia nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bahaya, wajib dia mencari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, hatta yalhaqhu ghauthur rifaq. Jangan terlalu lau sehingga kalau dia teriakin kepada kafilahnya kedengeran. Misalnya kenapa-napa dia teriak masih kedengeran sama teman-temannya, minta bantuan. Misalnya di tengah-tengah jatuh, dia di tengah-tengahnya ada yang jahatin, dia minta bantuan berteriak masih denger, cukup itu jarak jauh, ya, nggak terlalu jauh. Ma'amahum alim min at-tashaghul bi syughlihim wa tafawud fi aqwalihim, ya, yang mereka masing-masing kerja, ya, istirahat, ada yang tidur, ada yang dandanin, yang nyari air boleh katanya, nyari sekaligus 4, satu sono, satu ke sono, satu ke sono, satu ke sono, tapi diizinin, dipilih. Ente amanat ya, jangan nyari asal nyari, yang benar nyarinya. Nah itu boleh, masing-masing sibuk mencarinya dan memberikan tafawud fi aqwalihim, percaya omongannya. Wa yakhtalif bidzalika bi istiwa'il ard wa ikhtilafiha su'udan wa hubuta. Kalau itu lembah, ada gunung, ada bukit, oh bahaya, jauh, capek, ya, dan nggak ada air, negeri kering kerontang, jurang, bahaya, cukup dia sekedar dia mencari, nggak dapat, langsung dia tayammum setelah masuk waktu. Wa in kana ma'rufgah wajib su'aluhum an yastawi aibahum. Kalau dia bersama-sama 2 orang nyari, banyak orangnya, yang sono 2, sini 2, sini 2, aman. Kalau kemana-mana ada teman, kalau ada yang jahatin bisa membela diri, kalau ada sesuatu bahaya bisa ditolong, cari sejauh-jauhnya, ya, sampai dia bisa dapat. Ilaan yaghilgal waqt, sampai waktu sempit. Tadi ibaratnya dari jam 12 dia cari, jam 1 nggak dapat, jam 2 nggak dapat, setengah 3, oh setengah 3 nggak dapat, pulang deh. Kita ngumpul sembahyang semuanya bertayamum. Karena apa? Udah 2 jam setengah kita nyari zuhur nggak ada air, ya. Karena nggak aman, nggak ada bahaya, nggak ada
Atau kita tunggu kali ada mobil-mobil lewat, kafilah-kafilah lewat, nanti di situ ada yang punya air. Kafilah banyak, jalanan-jalanan kafilah, sejam 2 jam ada yang lewat lagi, ntar sejam 2 jam ada yang lewat ya. Maka boleh menunggu sampai jangan keluar waktu. Ibaratnya zuhur jam 2:30 masih nggak ada waktu, setengah jam sembahyang. Fa yabqa illa ma yas'u shalah ya, kecuali tinggal sisa yang mana cukup untuk sholat ya. Sholat zuhur qasar, 2 asar qasar 2 ya 4 menit 4 menit lama sih, cuma tayamum doang ya, muka tangan ya, udah kelar sembahyang 2 rakaat zuhur, sembahyang 2 rakaat asar, nggak ada air pasti, udah capek, udah nyari, yang masing sibuk ke sono, nggak ada. Beliau berkata tetap mencari walaupun udah hampir mau keluar waktu. Ya Allah, nyari dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Tadi ibaratnya sholat 2 rakaat itu 2 menit zuhur, sholat 2 menit lagi, azan 2 qomat nah, asar 2, segitu tuh. Sebelumnya nyari aja itu, kalau masih diharapkan ada air. Nggak wajib setiap kafilah orangnya mencari, cukup tadi diwakili, yang dipilih, yang diizinin, yang diamanatin, yang dipercaya, cukup 1. Kalau orangnya banyak 4 penjuru boleh 4 penjuru, nggak semua orang ikut, nggak usah, yang lain istirahat, jaga tempat, jaga kafilah, jaga bagasi, jaga perempuan, jaga anak-anak, jaga binatang buas. Sekali ada orang perampok dia harus jaga, nggak semuanya wajib mencari. Bal yakfi an yunadi fihim ya, atau dia melihat daripada kampung yang tadi, atau pendatang kafilah baru datang, ibaratnya jalan itu ramai, ada yang punya air enggak, ada yang punya air enggak, ada yang mau jual air enggak, biasanya dijual karena semuanya butuh. Nah, air susah, di situ orang mencari rezeki, katanya didobelin boleh, tapi kalau 3 kali 5 kali dobel enggak. 1 real misalnya sebotol, biasanya dijual 2 masing boleh, 3 masing boleh, ini enggak 5, 10, wah nggak usah deh, nggak usah beli, tayamum aja deh. Itu dari syarat yang pertamanya ya. Kalau dia mempunyai seorang ahli kampung tersebut yang dia percaya bisa mencari air, katanya ada air sono di bawah lereng, masuk ke sono, ntar di gunung di bawahnya ada air, cukup 1 orang yang nunjuk jalan, yang lain siap-siap bawa ember, bawa apa gitu, supaya nanti buat wudu berame-rame. 1 yang dipercaya atau orang kampung tersebut ya, biasanya badawi ngerti, suka-suka ada dalam goa air, ada dalam jurang masuk-masuk, nah itu suka-suka ada. Cukup 1 orang nunjuk jalan, membawa alat-alatnya untuk nanti dia bawa air dari kampung tersebut, seperti ember dan bak dan botol kayak apa untuk dibawa air. Nggak wajib semuanya. Al-halatu tsalitsah, yang terakhir, an yatayaqqana wujudul ma' hawalih. Yang ketiga, bahwa dia yakin ada air di kampung tersebut. Kampung tersebut ada air. Tadi 4 perkara cara yang nggak ada air. Sekarang dia yakin di kampung tersebut ada air. Bagaimana? Ada 3 martabat, 3 cara. Martabatul ula yakun al-ma' ala masafah yantashir ilaihi an-nazilun lil hatab wal hashish wal ra'i. Air itu ada di kampung ujung sono, kita dilewat ini jalan rayanya onta, jalan kita mesti ke kampung dulu, nanti di kampung sono, di sono ada orang punya kebun, ada bambu, ada rumput,
ada kayu, ada orang penggembala kambing, oh pasti ada air, ada sungai. Pergi ke sono, ya, satu orang, ya, dengan ditunjuk jalan oleh orang kampung tersebut. Fayajibus sa'yu ilal ma, maka wajib jalan ke sono karena pasti ada air. Udah dibilangin, cuman ini jalanan onta di tengah-tengah, kayak kita jalanan tol, nggak ada air. Masuk dulu ke kampung sono, nanti di sana ada perumahan, ada kebun, ada air, ada pembala kambing, cari, wajib tuh, ya. Dikatakan sampai 1000 langkah. Oh, 1000 langkah berapa? Sekilo, ya. Sekilo, ya, 1000 meter, ya. Cari, dapat, udah yakin di situ air ada, nggak boleh tayamum, ya. Illa in khafa ala ma marra ghair ikhtisas, kecuali kalau ada sesuatu yang menakutkan, tadi binatang buas, ada buaya, ada misalnya serigala, ada anjing, ada yang macan di tengah-tengah air tersebut, wah bahaya nih, jangan kita ke sono, ntar nyawa kita hilang dimakan binatang buas, ya. Itu keadaan darurat. Wa ma yajib badluhu fi tahsilil ma thamanan aw ujratan, atau pergi ke kampung itu dipastikan beli, nggak bakal minta, nggak bakal dikasih. Orang situ nggak bakal ngasih air kecuali pakai duit. Nimba bayar. Nimba aja bayar, ya sama kayak kita di sini. Kalau ada air nimba bayar, satu timba berapa? 2 real, 3 real, bayar. Kalau nggak mau, duit ada, nggak boleh tayamum, duit ada, air ada, harga normal standar boleh. Mesti capek, mesti ada usaha mencarinya. Zamanan wa ujrah. Tuh, kalau itu nanti upah lagi. Misalnya dibawain sebak gede, dibayar lagi itu upah sampai ke kafilah-kafilahnya. Dan nggak kuat bawa air, digotong, ya, satu dirigen gede misalnya, dibayarin, upahnya lain lagi. La'allahu yagrub nisfa sarsah, katanya kalau setengah kilo cukup, setengah kilo udah. Kalau dibilang jaraknya berapa dari sini yang di sono ada air, sekilo, wajib tuh ke sono, paling enggak setengah kilo jalan, ya. Wa hadhil masafah fawqa al-masafah 'inda tawahum, kalau masing belum yakin, kalau udah yakin biar sekilo jalan. Kalau sekilo udah yakin pasti ini orang kampung sono, dari sini ke sono sekilo, harus jalan karena yakin ada air. Kalau nggak yakin ada air, mesin cari, cukup setengah kilo. Nah ini setengah kilo aja udah nggak ada, apalagi ke sono lagi nggak ada, udah susah, ya. Maka diambil batas tersebut setengah jarak. Al-martabut tsaniyah an yakuna ba'idan. Wah, airnya jauh banget, 10 kilo, 7 kilo, 5 kilo ke atas, ya. Lau sa'ilai kharajal waqt, kalau dia jalan ke sono bisa hilang waktu. Dan yang tadi contohnya maghrib, nah maghrib kan 1 jam, kalau jalan nyari air sejam habis maghribnya. Nanti dia bisa takhir, yaitu jamak takhir dengan qashar, wajib dia nyari walaupun sejam, 10 kilo jadinya. Kalau 1 jam sekilo, 10 menit dah 6 kilo, 7 kilo dia nyari, ya. Gak ada ya tayammum alal madhab. Kalau bakal keluar waktu seperti waktu yang sempit maghrib, cepat-cepat dia tayamum saja, nggak usah dia nyari jauh-jauh. Kenapa? Li'annahu faqidun lil ma fil hal, karena dalam keadaan dia sudah nyari jarak setengah kilo, jarak sekilo nggak dapat, pulang, ya, sembahyang dia buru. Kenapa? Kesono lagi ntar keluar waktu. Walau wajaba intidarul ma khurujil waqt lama saqat tayammum asla. Walaupun katanya wajib dia menungguin air, nunggu air. Yang tadi kita bilang ada kafilah jam sekian bakal datang. Biasanya nih kafilah yang kedua jam 3. Oh, kayak kita mobil-mobil travel gitu. Travel onta travelnya bakal datang yang jam 3. Jam 3 habis zuhur, ya. Maka kalau keluar katanya dia menunggu air kedatangan
kafilah-kafilah yang baru datang bakal keluar waktu tayamum, karena di waktu itu nggak ada air, walaupun bakal nunggu air, bakal datang kafilah-kafilah baru. Bikhilaf ma'lau kana ma'ahu, berbeda kalau di tengah-tengah kafilah tadi ada air, nggak boleh tayamum. Ada yang punya air, pakai. Berapa orang bisa? Ini air seember, 7 orang pakai buat 7 orang. Cukupnya 7 orang. Misalnya satu orang sebotol gini, seember misalnya di berapa? 7 orang, 7. Rasulullah SAW dikisahkan wudhunya 1 mud, 250 mili, 1 mud ya. Segelas aqua itu cukup berwudhu. Mandinya 4 mud, 1 sok, 3,5 liter. Ya Allah ya. Cukup dengan irit memakai air, nggak boros, berwudhu. Jangan banyak-banyak, yang wajib-wajib aja sekali, karena masing-masing dapatnya segitu. Pakai itu air. Udah nggak ada, yang lain tayamum. Habis orangnya banyak, yang ada airnya pakai air, yang lain tayamum. Nyari dia atau beli tadi. Yang nggak ada, dia nyari, maka dia bertayamum. Kalau yang ada tadi dipakai airnya, dipakai airnya, dia nggak boleh bertayamum. Tapi kalau bakal nunggu ada air bakal datang, akan keluar waktu ya, dia tunggu ya, sekedar dia nunggu, masing ada waktu sekedar 2 rakaat atau 4 rakaat kalau jamak dan qashar, maka dia basing nunggu sampai detik-detik terakhir air bakal datang. Misalnya kurang 5 menit, dijanjiin katanya 7 kurang 5 ada air datang, 5 menit masih cukup buat dia sembahyang maghrib misalnya. Dia wudhu, dia ambil wudhu sekali, langsung azan, qomat, sembahyang maghrib 3, sembahyang maghrib 2, isya, qomat, qashar, jamak 2, 5 menit misalnya. Itu semuanya masing disuruh nunggu kalau ada bakal air. Al-martabatu tsalitsah an yakuna al-ma' bainal martabatain bi an tazida masabatu ala ma yantashir ila an-najlun wa taqsura an khurujil waqt. Adapun keadaan yang ketiga, air ada tapi jaraknya lebih dari jarak biasa. Misalnya kelewatan jauh sekali. Ini biasanya subuh sama dhuhur. Subuh sama dhuhur jauh. Ya. Tadi subuh sejam, nanti nyari subuh sampai ke dhuhur kan jaraknya 7 jam tuh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bisa 8 jam ya. Nah boleh nyari itu air, dicari itu air ya, sampai dapat. Udah masuk? Udah. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kal halah ar-rabi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarraf wa karram wa majjad wa 'azzam kalimatu haqqin alaina ya alaina mautu alaina ba'ats insyaallah taala minal amin.